Tiba-tiba, terdengar jelas pintu diketuk oleh seseorang. Pintu kembali diketuk. Kini, mereka bertiga hanya duduk terdiam. Mata mereka fokus pada satu titik. Akhirnya, pertanyaan pun muncul. Siapa yang mengetuk pintu belakang? Ketukan pintu semakin terdengar keras, membuat semua orang yang berada di ruangan tengah bertanya-tanya. Orang mana yang bertamu secara tidak sopan lewat pintu belakang? Sepertinya ada hal yang janggal sedang terjadi. Pak Sastro menuju ke arah pintu belakang dengan langkah pelannya. Bena masih terdiam lemas di dekat kaki ibunya. "Hati-hati, Pak," ucap ibunya yang mulai khawatir dengan apa yang akan terjadi. "Iya, Bu, orang iseng paling ini," jawab Pak Sastro yang sudah memegang gagang pintu belakang. Secara pelan, pintu ditarik oleh Pak Sastro. Hembusan angin masuk saat pintu dibuka. Dingin menusuk tulang, padahal hari belum masuk petang. Pak Sastro tak menemukan apapun di balik pintu itu yang telah terbuka. Hanya kebun kosong dengan pepohonan yang terus bergerak tertiup angin kencang. Mata Pak Sastro terus memperhatikan sekitar. Barangkali benar ada orang yang usil mengganggu keluarganya. Namun tak jua menemukan apa yang dicari. Apa yang membuat hatinya gusar saat ini. Pak Sastro segera menutup kembali pintu tersebut. Tiba-tiba, ujung mata Pak Sastro melihat ke bawah kakinya. Pak Sastro terdiam saat ini. Tubuhnya bagai patung yang tak bisa digerakkan. Pelan, kepalanya menoleh ke arah istrinya. "Bu, ular besar banget, Bu," ucapnya dengan suara lirih. Pak, tahan di situ." Istrinya, Bu Laras, segera bergerak ke arah dapur, sembari mengambil garam yang ada di wadahnya. Pelan ia mendekat ke arah suaminya. Lantas, Bu Laras akhirnya melihat sosok ular tersebut, terdiam dengan posisi melingkarkan tubuhnya. Panjangnya entah berapa, lebarnya melebihi ukuran genggaman orang dewasa. Warnanya hitam pekat. "Bu, sini garamnya," ucap Pak Sastro setengah berbisik, tak ingin mengejutkan sosok ular tersebut. Bu Laras segera memberikan garam pada suaminya. Pak Sastro memejamkan matanya. Mulutnya seperti merapal sesuatu, samar terdengar. "Aku tidak mengganggu di sini. Pergi," ucap Pak Sastro sembari menaburkan garam ke arah ular tersebut. Kepala ular tersebut terangkat dari posisinya. Lidahnya keluar masuk. Matanya mulai memperhatikan Pak Sastro. Seperti tahu dengan apa yang dikatakan Pak Sastro. Ular tersebut segera membalikkan tubuhnya, pergi menuju kebun di belakang rumah. "Pak, ular apa itu?" tanya istrinya. "Bukan ular biasa itu, Bu. Kamu hati-hati," ucap Pak Sastro. "Kamu bagaimana toh memilih kontrakan? Baru 2 hari kita berada di sini, sudah banyak hal yang aneh terjadi," ucap istrinya penuh kesal. "Maumu apa toh, Bu?" ucap Pak Sastro. "Aku mau kita pindah, Pak," jawabnya. "Aku nggak bisa pindah lagi, Bu. Uang pegangan sudah habis. Nggak ada yang bisa dijual lagi. Mau apa? Nyupang," jawab Pak Sastro yang mulai emosi. "Pak, jaga bicara kamu ya," timpal istrinya. "Lalu apa? Mau apa? Kondisi kita seperti ini. Kamu harus terima. Kalau tidak..." "Pak, Bu, sudah," ucap Bena, memotong perdebatan orang tuanya. Keadaan mendadak sunyi. Bu Laras dan Pak Sastro hanya saling menatap, tak berani lagi melanjutkan perdebatan mereka di depan anak pertama mereka. "Maaf, Bapak emosi," ucap Pak Sastro singkat. "Yang jadi pertanyaan, sumur ini bagaimana, Pak? Nggak ada air, Bena mandinya bagaimana?" tanya Bena kepada orang tuanya. "Bu, bagaimana?" Sastro bertanya lagi. "Aku lagi yang harus meminta tolong sama tetangga," Laras menjawab dengan kesal. "Kamu kan yang kenal, Bu, sama Bu Marni. Coba minta tolong dulu," ucap Pak Sastro setengah memohon. "Ya udah, Raka, Panji, mau ikut ibu tidak?" teriak ibunya sambil melangkah keluar. Suasana sore itu tak terlalu baik. Bena hanya bisa terdiam menatap kedua orang tuanya.
ditemani bau sumur yang semakin busuk menyiksa hidung yang menghirupnya. Pak Sastro duduk terdiam di kursi kecil. Bena berada di tikar di depan kamar yang berada di belakang. "Bena, sementara kita mandi di tempat tetangga dulu ya?" tanya Pak Sastro sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja ia nyalakan. "Gak masalah Pak, mau bagaimana lagi, sambil nunggu air sumur normal lagi," jawab Bena. "Pak, Pak, Pak!" terdengar teriakan istrinya dari ruang depan. "Pak, Pak, Panji Pak!" Bena segera bergerak menuju ruang depan, disusul oleh Sastro yang berjalan tak imbang di belakang Bena. Ada apa lagi Bu? Ada apa lagi?" susul Pak Sastro yang lekas melihat istrinya dengan wajah penuh kebingungan. Panji kemana? Kemana?" ucap ibunya panik. "Lah anak itu, paling sudah nongkrong di tempat penyewaan PlayStation Bu. Gak usah bingung lah," ucap Bena. Raka, bangun nak, bangun." Pak Sastro kemudian membangunkan anak keduanya yang terlelap di kursi tamu. Lekas, Raka mendengar itu langsung terbangun. Wajahnya kebingungan melihat sekitar. "Nak, adikmu kemana? Tadi kamu berdua di sini kan?" tanya Pak Sastro kepada Raka. "Pak, Bu, maaf, tadi Raka ngantuk banget. Bener-bener ngantuk banget Bu. Mata Raka berat banget," ucap Raka yang masih mengucek-ngucek matanya. "Tapi kamu tadi melihat adikmu kan?" tanya ibunya. "Lihat Bu, Raka lihat. Ada perempuan datang duduk di sebelah Panji. Habis itu Raka gak bisa nahan ngantuk lagi," ucap Raka dengan wajah penuh ketakutan. Semua orang terdiam di ruangan tersebut. Tak ada yang menyadari sedari tadi ternyata ada orang yang datang ke rumah ini tanpa permisi. Pak Sastro pun terdiam memikirkan sesuatu, sedangkan Laras nampak panik memikirkan anak terakhirnya. Bena bergegas berjalan keluar, mencari tahu kali saja adiknya hanya pergi bermain. Ia berlari menuju tempat biasa adiknya bermain PlayStation. Jaraknya tak terlalu jauh dari rumahnya, masih di sekitar rumah. Buru-buru, Bena berlari. Saat sampai lokasi, tak terlihat sedikit pun batang hidung dari anak terakhirnya. Tanpa bertanya pada siapapun, Bena segera berlari kembali ke rumahnya. "Pak, Panji gak ada di tempat biasa dia main Pak," ucap Bena dari sambil menuju pintu rumah. "Terus, di mana adikmu Ben?" tanya ibunya kepada anaknya. Bu, sabar dulu Bu," ucap Pak Sastro. "Sabar? Katamu sabar? Anakmu dibawa orang Pak," saut istrinya pada suaminya. Pak Sastro pun bangun dari duduknya. Ia melangkah keluar rumahnya. "Ben, ayo ikut, kita ke rumah Pak RT sekarang," perintah Pak Sastro kepada anak pertamanya. "Raka, ditemani ibu di sini. Yang ngambil Panji bukan manusia. Ada yang tidak suka dengan keluarga kita," ucap Pak Sastro kembali. Kini, ia bersama Bena melangkah pergi dari rumah, bermaksud meminta bantuan kepada warga setempat. Di dalam perjalanan, pikiran Pak Sastro terus menerawang jauh. Ia yakin Panji telah dibawa seseorang dari dunia lain. Ia paham akan semua perilaku anaknya. Ia paham akan semua hal tentang rumah itu saat ini. Dalam diam, Pak Sastro menyimpan semua rahasia itu sendirian. Tak ingin membagi pada siapapun termasuk istrinya. Setelah berjalan melewati beberapa rumah, Pak Sastro dan anak pertamanya akhirnya sampai di depan rumah Pak RT. "Assalamualaikum Pak Derajat," ucap Pak Sastro mendatangi pemimpin di daerah rumahnya. Pak Sastro, waalaikumsalam. Monggo, silakan masuk Pak. Ada apa ini?" "Bukannya masalah surat pindah dan lain-lain sudah diurus kemarin?" tanya Pak Derajat. Pak, tolong saya, mohon bantuannya. Panji hilang Pak, anak saya hilang," pungkas Pak Sastro. "Loh, hilang bagaimana? Sudah cari di tempat biasa anak itu bermain?" tanya Pak RT. "Sudah Pak, sudah. Bena sudah mencari di rental PlayStation, tapi Panji tidak juga ditemukan. Teman-temannya juga tidak ada yang tahu. Sandal yang biasa anak itu pakai masih berada di rumah Pak," ucap Pak Sastro. "Apa mau lapor polisi?" tanya Pak Derajat kembali. "Belum 2x24 jam Pak. Saya yakin bukan manusia yang bawa anak saya," jawab Pak Sastro. Bena yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam saja. Anak itu mulai merasakan hal yang jauh lebih buruk dari rumah yang ia tinggali.
Sudah saya bilang, pikir kembali untuk tinggal di rumah itu. Tanah itu terkutuk, Pak. Sudah banyak yang tidak betah berada di rumah tersebut. Begini, ayo kita datang ke rumah Mbak Ramah. Siapa tahu ada petunjuk dari beliau. Itu juga kalau Pak Sastro sudah yakin dengan hal ini. Pak Derajat menawarkan pilihan. Mari, saya yakin anak saya dibawa makhluk lain, Pak. Tadi saya melihat ular hitam besar sekali di pintu belakang rumah. Jawab Pak Sastro. Baik, sebentar, saya ganti baju dulu ya, pinta Pak Derajat. Tak perlu waktu yang lama, Pak Derajat, Pak Sastro, dan Pena berangkat menuju kediaman Mbah Krama, orang yang dipercaya warga sekitar sebagai tokoh masyarakat. Usianya tak lagi muda. Beliau adalah orang yang dipercaya mampu menangani hal-hal yang berkaitan dengan makhluk tak kasat mata. Beberapa sumber menyebutkan di sekitaran rel kereta api, setelah terjadi kecelakaan, biasanya Mbah Krama akan membantu menetralisir tempat tersebut. Langkah mereka bertiga buru-buru. Langit mulai sayu. Matahari seakan ingin turun perlahan berganti dengan malam yang siap datang. Jarak yang ditempuh tak terlalu jauh. Kini mereka bertiga sudah berada di depan rumah Mbak Ramah. Hai kalian, masuk sini. Sini Derajat, ajak yang lain masuk. Ucap Mbak Ramah, yang ternyata sudah berada di depan halaman rumahnya. Assalamualaikum, Mbah. Maaf mengganggu waktunya, ucap Pak Derajat sopan. Waalaikumsalam. Sini, semua masuk, masuk, sambut Mbah Ramah. Ada apa ini? Sepertinya sedang terburu-buru. Lagi pada kesusu ya? Tanya Mbah Ramah pada Derajat dan Sastro. Iya ini Mbah, ini perkenalkan Pak Sastro, warga baru di Gang Melati. Beliau menempati rumah tua itu, ucap Pak Derajat memperkenalkan Pak Sastro. Namamu siapa? Tanya kembali Mbah Ramah. Bena Mbah, jawab bocah itu singkat. Jadi begini Mbah, ada anak hilang. Anak dari Pak Sastro ini hilang. Sudah dicari kemana-mana tapi tidak ditemukan. Pak Sastro yakin sekali kalau anaknya dibawa makhluk penghuni rumah itu. Pak Derajat menjelaskan. Kamu ya yang menempati rumah perempuan itu? Pertanyaan dari Mbah Ramah membuat Sastro bertanya-tanya. Perempuan siapa Mbah? Tanya Pak Sastro. Dulu rumah itu ditempati seorang janda, Mbah Wat biasa disebut. Tanah rumah itu tidak sembarangan, Leh. Apa yang kamu lakukan di sana kemarin membuat para penghuni rumah dan kebun belakang rumah itu menjadi terganggu, ucap Mbah Ramah menjelaskan. Maaf Mbah, saya minta maaf. Saya hanya ingin tinggal di rumah itu, tidak ingin mengganggu yang lain. Saya hanya melakukan doa agar kami sekeluarga diizinkan untuk tinggal di rumah tersebut, jawab Pak Sastro mencoba meluruskan. Aku paham dengan tujuanmu, tapi tak semua tujuan baik akan diterima begitu saja. Sudah, ayo, nanti tambah malam, kumpulkan warga sekitar, bawa barang-barang yang bisa dibunyikan, pinta Mbah Ramah memberi petunjuk. Buru-buru, Pak Sastro dan Pak Derajat mengumpulkan orang-orang di Gang Melati. Bena juga ikut membantu memanggil teman-temannya, termasuk Arif dan Reza. Mereka semua berkumpul di halaman rumah Mbah Ramah, membawa barang apapun yang bisa menghasilkan bunyi. Ada apa sih Ben? Ramai sekali, tanya Reza pada temannya. Panji hilang, Bapak yakin kalau dibawa setan, ucap Bena singkat. Digondol wewe apa Ben? Tanya Arif. Mulutmu Rif, asal jeplak kalau bicara, timpal Reza pada temannya. Sudah, diam saja. Diam dan nurut saja sama arahan orang-orang nanti. Jangan malah bikin masalah ya Zah. Ya Arif, pinta Bena pada dua orang temannya. Nampak wajah lelah terlihat pada bocah itu. Kebingungan juga menyelimuti pikirannya. Yang jadi pertanyaan saat ini, kemana sebenarnya Panji dibawa? Beberapa warga sudah menelusuri sudut-sudut gang, tapi bocah itu bagai hilang di telan bumi. Warga semua, mohon bantuannya. Anak dari salah satu warga kita, kawan kita, walaupun baru beberapa hari tinggal di sini. Anak Pak Sastro hilang. Saya mohon buat warga sekalian nanti bantu dengan membunyikan apapun yang Bapak dan Ibu bawa. Kita 3 kali keliling di sekitaran Gang Melati ya. Ini sudah syarat dari Mbah Ramah, ucap Pak RT. Suara keras itu berasal dari Pak Derajat, Bapak RT setempat. Arahan sudah diberikan kepada Pak Derajat
Nantinya warga diperintahkan untuk keliling kampung sampai 3 kali putaran. Pak, orang baru, udah cacar, miskin, ngerepoti lagi. Susah, dasar orang susah. Suara hinaan keluar dari salah satu warga. Semua mata tertuju pada satu sosok tersebut. Sosok laki-laki dengan badan tinggi, putih, bersih. Ia adalah salah satu orang yang dikenal cukup mampu, yang juga tinggal di wilayah tersebut. Pak Lukman namanya. Maaf Pak, mohon maaf, salah saya apa? Sampai tega bicara begitu. Pak Sastro menanyakan langsung. Saya pulang kantor itu capek Pak, malah disuruh buat keliling kampung, ngurusin masalah gak jelas begini. Seharusnya lapor polisi saja, bakal jelas itu anak kemana. Paling juga nongkrong di Jalan Pantura sama pengamen jalanan. Ucapnya. Jaga bicara Anda. Kalau tidak mau membantu, silakan tinggalkan tempat ini Pak. Ucap Pak Sastro memotong perkataan Pak Lukman. Kamu, sombong sekali. Orang miskin. Saya tahu kamu tinggal di situ, karena ongkos sewanya murah kan? Murah gak masuk akal. Sudah tahu rumah itu tidak layak dihuni manusia, masih saja nekat. Ucap Pak Lukman yang semakin menjadi-jadi. Pak Lukman, cukup Pak. Agar proses ini berjalan, mari kita laksanakan tanpa adanya perdebatan. Kita warga di sini paham dengan kondisi rumah tersebut, paham akan rumor yang sering beredar tentang tanah ini. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, mari kita jalankan arahan dari Bakrama. Mari, tidak usah ada perdebatan lagi. Ucap Pak Derajat mencoba menengahi perdebatan yang terjadi. Sabar ya Pak Sastro, orang itu memang sombong sekali. Mentang-mentang kerja di bank, udah merasa paling kaya di kota Bahari, padahal cuma pegawai. Bisik Bu Marni mencoba menenangkan Pak Sastro. Iya Bu, gak apa-apa, saya paham kok. Saya tahu posisi saya. Ucap Pak Sastro lirih. Hari memasuki petang, matahari mulai tak terbenam di ufuk barat. Warga akhirnya berjalan mengelilingi Gang Melati. Berjalan terus menuju Gang Mawar, lalu kembali lagi ke Gang Melati. 2 gang tersebut secara langsung dipisahkan oleh kebun yang berada di belakang rumah kontrakan yang ditinggali oleh Pak Sastro dan keluarganya. Suara kentongan dan beberapa alat dapur terus dibunyikan. Nama Panji terus mereka sebut. Bularas yang ikut dalam rombongan juga ikut meneriakkan nama anaknya. Ia berjalan menggandeng Raka. Sedangkan Pena bersama 2 orang temannya. Di depannya ada Pak Sastro dan Pak Derajat memimpin rombongan. Mbah Krama sedari awal tidak ikut dalam rombongan tersebut. Ia hanya berdiri di depan pohon beringin di dekat kebun. Kereta api beberapa kali lewat. Tak terasa warga sudah 3 kali mengelilingi jalur tersebut. Kini mereka semua berhenti di depan pohon beringin yang memisahkan antara rel kereta api dan kebun. Mbah Kramah, sudah 3 kali kita keliling Gang Melati dan Mawar. Selanjutnya bagaimana Mbah? Tanya Pak Derajat. Tanpa menjawab pertanyaan yang dilontarkan Pak Derajat, Mbah Kramah lalu melangkah menuju kebun di belakang rumah. Setelah itu, ia terdiam di depan kebun tersebut. Wajahnya sesekali menatap ke atas. Asap mengepul keluar dari mulutnya. Wajahnya lalu menengok ke arah belakang, mengisyaratkan agar semuanya segera mendekat ke arahnya. Tak mau menunggu lama, Pak Sastro segera bergerak dengan langkahnya yang tak imbang, disusul oleh Pak Derajat yang lainnya. Sastro, masuk ke tengah kebun nak. Anakmu ada di situ sendirian, ucap Mbah Kramah. Tanpa menunggu lama, Pak Sastro masuk ke tengah kebun. Hawa aneh dirasakan oleh Pak Sastro dan yang lainnya. Rasanya panas bagi di dalam oven. Padahal malam itu, angin laut berhembus kencang dari arah utara. Dengan langkah perlahan, Pak Sastro dan yang lainnya menuju ke tengah kebun. Samar-samar, matanya menangkap sesuatu. Panji terduduk lesu di tengah kebun, tepat di belakang rumah kontrakan itu. Rasa bingung menyelimuti Pena yang datang setelah bapaknya. Bagaimana bisa adiknya bisa berada di tengah kebun ini? Pak Sastro dibantu oleh warga setempat akhirnya berhasil menemukan anaknya yang seharian tak kembali. Rasa haru menyelimuti wajah Pak Sastro. Bularas langsung memeluk anak terakhirnya tersebut, sembari terus mengusap kepala anak itu dan mencoba menenangkan Panji yang terus menangis ketakutan. Kondisinya tidak baik Pak,
Sebaiknya lekas bawa anak bapak ke dalam rumah, ucap Pak Derajat selaku RT yang memimpin pencarian hingga malam tiba. Pak Sastro segera menggendong anaknya. Para warga yang melihat hal tersebut ikut merasa lega. Bularas masih menangis. Raka masih berusaha menenangkan ibunya. Bena pun terdiam melihat pohon asam yang berada di tengah kebun tersebut, tempat di mana adiknya ditemukan. "Woi, ngalamun, ayo balik," ucap Reza yang mengagetkan Bena. "Sudah, Panji sudah ketemu Ben. Sudah aman, ayo balik. Sudah terlalu malam ini," timpal Arif menambahi. Semua warga kembali ke tempatnya masing-masing. Namun ada beberapa warga juga yang masih berkumpul di halaman rumah Pak Sastro. Pak Derajat ikut mengantar. Mbah Krama juga sudah berdiri di depan pohon mangga yang berada di depan halaman rumah Pak Sastro. "Sudah selesai malam ini. Selanjutnya apa, Wat?" gumam Mbah Krama di depan pohon mangga. "Panji, kamu kemana aja? Ibu sama yang lainnya mencari kesana kemari. Kamu kemana, Nak?" ucap ibunya yang ingin tahu kebenarannya. "Panji dibawa Mbah Putri, Bu. Dibawa main tadi. Tapi Panji takut saat mau pulang. Mbah Putri gak mau mengantar," ucap Panji yang masih menangis. "Mbah Putri siapa?" tanya bapaknya. "Mbah Putri yang kalau pagi suka nyapu rumah ini, Pak," ucap Panji. Semua orang kebingungan, termasuk Pak Sastro dan istrinya. Bena dan Raka hanya terdiam melihat kondisi adiknya. Mungkin saat ini banyak tekanan yang dirasakan oleh Panji. Berbeda dengan yang lain, Pak Lukman tampak masih mengawasi keluarga itu. Dia nampak berbicara dengan Pak Derajat. Keduanya terlihat seperti sedang terlibat perdebatan kecil. Tak berselang lama, Pak Lukman menuju ke Mbah Krama yang kini berdiri di bawah pohon mangga. "Mau sampai kapan, Pak, kayak gini terus? Rumah ini harus dibakar. Yang punya nggak bisa membangun. Yang tinggal di sini nggak bisa lama. Lalu apa fungsinya?" ucap Pak Lukman. "Man, tidak semudah itu. Bukan masalah rumahnya, tapi masalah ada apa orang yang dulu menempati rumah ini," ucap Mbah Krama mencoba menjelaskan. Semua mata tertuju kepada Mbah Krama yang baru saja mengucapkan kalimat tersebut. Seakan ada rahasia besar yang tersimpan akan rumah kontrakan ini. Orang yang tinggal di sini gak ada yang betah, gak ada pula yang mau membersihkan tempat ini. Lalu sekarang muncul gangguan yang lain yang barusan terjadi. "Rumah ini terkutuk, Bah," ucap Pak Lukman keras. "Terus mintanya kamu bagaimana? Ingin orang-orang kerasukan lagi seperti kejadian kamu kecil dulu?" jawab Mbah Krama. Pertanyaan tersebut membuat Pak Lukman terdiam. "Aku gak mau ikut-ikut, Bah. Aku gak mau," jawab Pak Lukman beberapa saat kemudian. Kini, ia pergi meninggalkan rumah Pak Sastro. Semuanya terdiam melihat apa yang barusan terjadi. Sikap Pak Lukman yang keras hingga perdebatan yang terjadi antara dia dan Mbah Krama membuat Bena makin menyimpan banyak pertanyaan tentang rumah ini. "Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, monggo, silakan kembali ke rumah masing-masing. Panji sudah ketemu. Sekarang biarkan Pak Sastro dan keluarganya biar istirahat. Sekali lagi terima kasih ya," ucap Pak Derajat memerintahkan para warganya. Malam kian larut. Sisa orang-orang yang masih bertahan menyaksikan peristiwa ini akhirnya kembali satu persatu ke rumahnya, termasuk teman-teman Bena, Reza dan Arif. Tinggal beberapa tetangga dekat saja yang masih mencoba menenangkan Bularas dan Panji. "Bularas, sekilas saya dengar tadi ada di sumur mendadak bau busuk ya?" tanya Bu Marni memastikan. "Iya, Bu, benar. Air yang pagi tadi biasa saja. Tiba-tiba sore tadi berbau busuk, sangat busuk, melebihi comberan. Kami bingung mau mandi di mana," jawab Bularas dengan wajah menunduk. Sesekali ia mengusap air mata yang masih keluar. "Ya udah, gampang saja. Ambil air di rumah saya. Silakan mandi di rumah saya sampai air tersebut normal kembali, Bu," ujar Bu Marni. Mendengar penawaran tersebut, hati Bularas sedikit terobati. Beban berat seakan terobati, walaupun tak banyak. Bantuan tersebut sangat berharga baginya. "Pak Sastro, saya pamit ya. Anak Bapak saat ini sudah ditemukan.
Silakan, kalau ada apa-apa, Bapak bisa kabari saya ya. Bapak adalah tanggung jawab saya sebagai ketua RT di sini, ucap Pak Derajat pamit. Iya Pak Derajat, terima kasih ya. Sudah banyak membantu saya, ucap Pak Sastro menjabat tangan Pak Derajat. Sudah tugasnya, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum, ucap Pak Derajat yang dijawab salam kembali oleh Pak Sastro. Mbah Krama masih terus berdiri mematung di depan pohon mangga. Entah apa yang dilakukannya dari tadi, yang jelas tak ada seorang pun yang mendekat setelah perdebatannya dengan Pak Lukman. Mbah, yang lain sudah pulang. Mbah Krama, apa mau diantarkan pulang? Ucap Pak Sastro bertanya. Sudah malam, yang lain juga sudah kembali. Sudah waktunya aku juga pulang. Mana anakmu Panji? Tanya Mbah Krama. Ada Mbah di dalam, sudah mau tidur. Setelah sebelumnya mandi dan membersihkan badan, tambah Pak Sastro. Mbah Krama tiba-tiba langsung masuk ke rumah Sastro. Ia mencari Panji dan ternyata sudah mulai tertidur ditemani oleh Laras. Mbah Krama menyentuh kepala Panji, mengusapnya 3 kali. Dari balik baju, ia mengeluarkan sebuah botol kecil. Dituangkan sedikit minyak tersebut di tangan. Setelahnya, bagian kening ia usap lagi sebanyak 3 kali. Minyak tersebut memiliki wangi yang khas. Bena yang menyaksikan itu merasa penasaran dengan apa yang dilakukan Mbah Krama. Mbah, itu apa Mbah? Kok baunya wangi sekali? Tanya Bena penuh rasa penasaran. Minyak wangi yang sudah dicampur dengan daun kelor ini gunanya untuk mengusir makhluk gaib. Dan kelor juga digunakan untuk menangkal guna-guna dan melunturkan jimat atau susuk. Besok cari daun ini. Setelah itu gantung di atas pintu dalam mengusir gangguan yang tak bisa dilihat oleh mata, ucap Mbah Krama memberikan arahan. Baik Mbah, besok saya cari, jawab Pak Sastro yang sudah berada di depan pintu kamarnya. Mbah Krama segera keluar kamar setelah selesai dengan ritualnya. Pak Sastro yang sedari tadi menunggu akhirnya menemani Mbah Krama pulang ke rumahnya. Gak apa-apa, anakmu gak kenapa-napa. Cuma pasti ada trauma. Terkadang wanita itu suka melakukan hal di luar kendali Tro, ucap Mbah Krama yang membuat pertanyaan di pikiran Sastro. Wanita? Siapa Mbah? Sosok wanita penghuni rumah itu? Pak Sastro mencoba menebak. Kamu pasti sudah tahu. Aku tahu kamu bukan orang sembarangan. Tapi kamu yang sekarang belum cukup mampu. Mungkin sebentar lagi kamu yang sabar, ucap Mbah Krama. Maksudnya bagaimana Mbah? Saya tidak paham. Saya memang sekelebat sering melihat wanita tua di rumah itu. Tapi ya sudah, saya anggap beliau penghuni lama rumah itu. Intinya saya tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu, buka Sastro. Aku paham. Maksudmu hanya ingin tinggal di situ saja. Tapi kamu tahu rumah itu, tanah itu bukanlah tempat sembarangan. Lemah angker itu beda Tro, ucap Mbah Krama sambil terus melanjutkan langkahnya. Lemah angker? Pertanyaan itu menghentikan kaki Sastro sejenak. Maksud Mbah? Tanya Sastro. Kamu kalau gak kuat akan mental. Kalau kuat akan banyak hal yang didapatkan. Kekuatan hitam menutupi tanah itu. Lemah angker harus diubah jadi lemah adem supaya berkat saat ditinggali. Mbah Sastro mencoba menjelaskan. Pak Sastro yang mendengar hal tersebut tampak serius untuk menyimaknya. Besok cari 3 telur angsa ya Tro. Cari di pasar unggas, banyak itu, perintah Mbah Krama. Telur angsa? Untuk? Iya, telur angsa dipercaya dapat mengusir makhluk gaib yang menggunakannya sebagai pagar. Untuk menjaga pagar, telur angsa harus ditanam di pekarangan rumah. Gunanya agar sulit dilewati oleh makhluk gaib. Mbah Krama memotong Sastro sebelum menyelesaikan pertanyaannya. Tanpa terasa, mereka berdua sudah sampai di depan rumah Mbah Krama. Pembicaraan sepertinya tak selesai malam itu. Dalam pikiran Sastro masih banyak sekali hal yang ingin ia gali. Tentang rumah itu, tentang hal yang dulunya pernah terjadi. Malam semakin larut. Bu Laras sudah berada di kamarnya. Panji sudah tertidur ditemani oleh ibunya. Raka dan Bena masih terjaga di atas kasur, membicarakan hal yang tak masuk akal terjadi pada adik mereka. Mas,
Tahu nggak, Panji tadi dibawa kemana? Tanya Raka dengan wajah penasaran. Nggak tahulah kak, itu aneh banget. Kita semua tahu tadi sore Panji masih di dalam rumah, tiba-tiba hilang. Kamu juga loh, bisa-bisanya tidur pas ada orang masuk, ucap Bena sedikit mengomeli adiknya. Mas, bener-bener mas, waktu datang orang itu aku ngantuk banget, nggak bisa ditahan. Entah aku tidur atau pingsan, rasanya sama saja. Raka mencoba meluruskan. Kena sirep kamu kak, jadi kesadaranmu nggak bisa kamu kontrol. Bena yang menebak-nebak. Sirep mas, apa itu sirep? Tanya Raka polos. Orang kalau kena sirep rasanya ngantuk banget, pengen tidur pokoknya. Kayak kamu tadi yang langsung pelor, nggak ngerasain apa-apa. Akhirnya Panji diambil. Gak salahmu juga kok kak, semua ini di luar kemampuan kita, ucap Bena. Heran ya mas, bapak kenapa milih rumah ini buat ditinggali ya? Murah sih murah, tapi baru hari pertama gangguannya ampun, ucap Raka mengeluh. Iya kak, gak tahu. Kita cuma anak, sudah kewajibannya ikut orang tua. Bisa apa kita saat ini? Masih anak-anak juga, ya ikut aja. Bena berbicara sembari membolak-balikan selimutnya. Plak! Suara asing terdengar dari arah depan. Sontak Bena dan Raka saling pandang. Wajahnya saling memberikan isyarat dengan apa yang barusan ia dengar. Plak! Suara itu kembali terdengar. Semakin jelas. Arah suara benar-benar datang dari arah halaman rumah. Ibu Laras nampaknya sudah tertidur pulas bersama Panji. Sedangkan Pak Sastro masih juga belum pulang ke rumah setelah mengantar Mbah Krama pulang. Mas, dengar tidak? Tanya Raka dengan rasa penasaran bercampur dengan rasa takutnya. Iya kak, dengar. Iya, gak salah lagi suaranya dari depan. Apa mungkin bapak ya kak? Balas Bena bertanya. Mungkin bapak pulang mas. Raka menebak-nebak. Gak mungkin, kalau bapak pasti sudah langsung masuk, tegas Bena. Dan suara itu pun terdengar lagi untuk ketiga kalinya. Kali ini, rasa takut benar-benar datang menghantui Bena dan Raka. Namun rasa penasaran mereka berdua tak kalah besar. Bena bersiap bangun dari diamnya. Ia menarik membawa adiknya untuk menemani. Barangkali bukan hantu, tapi malah maling yang ingin masuk rumah. Tapi jauh dalam hati Bena membatin. Orang bodoh mana yang mau mencuri di rumah ini? Tidak ada yang bisa dibawa pulang. Gumamnya dalam batin. Bena dan Raka melangkah pelan, tak ingin membuat ibu dan adiknya terbangun setelah satu hari mengalami hal yang janggal pada hidup mereka. Pelan tapi pasti, mereka maju menuju arah jendela yang tertutup tirai warna merah bercorak burung bango terbang. Setelah sampai depan jendela, Bena segera memegang sisi horden tersebut. Kini, sedikit demi sedikit, Bena memberanikan diri melihat apa yang ada di halaman rumahnya. Mata Bena langsung terbelalak, tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Pikirannya langsung menerawang ke belakang, mengingat satu demi satu peristiwa yang terjadi di rumah ini. Kini, ia hanya tertegun sambil memandang ke depan. Raka yang melihat tingkah kakaknya langsung menyingkap kain yang tergantung di depannya. Raka tak kalah terkejut. Kini ia paham makhluk apa sebenarnya yang kakaknya saksikan. Mereka berdua terdiam lama. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Hanya mata yang saling menatap tajam satu sama lain. Sosok hitam itu berdiri tegak di bawah pohon mangga, membelakangi mereka berdua. Rambutnya panjang, tubuhnya tinggi besar. Wajah hitam mengkilap tergambar jelas pada kulitnya. Berulang kali, ia menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, membuat Bena dan Raka tertegun, kaku, tak bisa menggerakkan tubuh mereka. Bocah bagus, sudah malam belum tidur. Suara seorang wanita di antara kepala mereka berdua. Dari pelan hingga melangking keras, keduanya kaget hingga membuat mereka jatuh ke belakang. Aku di mana? Aku di mana? Gumam Bena tiba-tiba. Ia mulai mendorong pintu itu ke dalam, menimbulkan sedikit celah terbuka, yang nampak hanya gelap pekat. Tak ada bentuk yang bisa dilihat, tak ada sesuatu yang ditemukan, menimbulkan ragu pada Bena untuk terus melangkah. Bena pun terdiam sejenak. Kini, ia teruskan satu langkah masuk ke ruang gelap itu. Jangan masuk. Hanya bapak yang boleh masuk ruangan ini.
suara muncul dari dalam kepala Bena. Teringat pesan dari bapaknya yang membuat langkah Bena sekali lagi berhenti. "Kamu kenapa di sini, Leh? Kamu kenapa di sini?" Bena tersentak kaget. Ia akhirnya berbalik arah, berlari menuju pintu keluar. Cepat-cepat ia lari, namun pintu yang dituju seakan seperti menjauhinya. Ia terus berlari, sampai akhirnya gagang pintu rumah itu berhasil digenggamnya. Pintu pun terbuka. Satu kakinya melangkah keluar.